Analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 disusun oleh Sinta Zalni NPM 1910131111006. Yang pertama, identitas buku. Judul buku Bahasa Indonesia, penulis Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, dan Istiqomah. Penelaah Dwi Purnanto, Hasanuddin, Liliana Mulyastuti, dan Muhammad Rapitang. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Cetakan keempat, Kota Terbit Jakarta pada tahun 2017. Tebal buku 290 halaman, ISBN-nya 978-602 427-098-8, yaitu jilid lengkap. Yang kedua 978-602 427-099 5, yaitu jilid 1. Ditunjuk untuk SMA atau MA atau SMK kelas 10. Hurufnya Minion Pro 12 PT. Yang kedua, ikhtisar buku. Bab 1, menyusun laporan hasil observasi. Subbabnya, yang A, menginterpretasi laporan hasil observasi, yang B, merevisi hasil laporan observasi, yang C, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang D, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Pada bab 2, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Subbabnya A, menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, yang B, mengembangkan isi teks eksposisi, yang C, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. D, menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Bab 3, menyampaikan ide melalui anekdot. Yang A, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang B, mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. D, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Bab 4, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Yang subbabnya, yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Yang B, mengembangkan makna, isi, dan istilah hikayat. C, membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. D, mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Bab 5, membuat kesepakatan melalui negosiasi. Subbabnya yaitu A, mengevaluasi teks negosiasi, B, menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, C, menganalisis teks negosiasi, D, mengkonstruksikan teks negosiasi. Bab 6, berpendapat melalui debat. Subbabnya yaitu A, menemukan esensi debat, B, mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat, C, menganalisis isi debat, D, berlatih praktik debat. Bab 7, belajar dari biografi. Subbabnya yaitu A, menelaah teks biografi, B, mengungkapkan keteladanan dalam teks biografi. C, menganalisis makna dan kebahasan teks biografi. D, menceritakan kembali isi teks biografi. Bab 8, mendalami puisi. Subbabnya yaitu A, mengidentifikasikan komponen penting dalam puisi, B, mendemonstrasikan puisi, C, menganalisis unsur pembangun puisi, D, menulis puisi, dan E, menyusun ulasan dari buku yang dibaca. Pada poin ketiga yaitu kesesuaian buku teks bahasa Indonesia dengan kurikulum 2013. Buku teks adalah buku yang berisikan uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Buku teks tidak dapat terlepas dari kurikulum yang berlaku di sekolah. Dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 10, isinya sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Pada poin keempat yaitu kelayakan isi. A, kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD. Kesesuaian uraian materi sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan materi. Wacana yang disajikan pada buku teks tersebut adalah mencakup ruang lingkup yang dijelaskan pada subbab, yaitu memotivasi siswa untuk belajar. Cakupan kelengkapan materi mencakup subtopik atau subbab
yang memenuhi pencapaian standar kompetensi. B. Keakuratan materi. Dalam buku bahasa SMA kelas 10 yang saya telaah, keakuratan materi sesuai dengan kriteria berikut ini. Yang pertama, keakuratan konsep dan kesesuaian isi. Materi yang ada dalam buku teks yang baik memiliki keakuratan dan terkonsep dalam satu buku yang tidak menimbulkan banyak definisi, sehingga tidak membuat bingung siswa untuk memahami wacana yang terdapat pada buku teks tersebut. 2. Keakuratan fakta dan data. Buku teks ini disusun dengan sederhana. Materi sekaligus informasi yang disajikan sesuai dengan fakta dan data untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik. 3. Keakuratan contoh dan kasus. Contoh dan kasus yang disajikan sesuai dengan kenyataan dan efisiensi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Contoh yang disajikan meliputi menyusun hasil laporan observasi, mengembangkan pendapat dalam eksposisi, menyampaikan ide melalui anekdot, melestarikan nilai-nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Poin yang kelima yaitu kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa yang meliputi aspek keterbacaan dikategorikan baik karena pesan atau penyaji materi dalam buku bahasa Indonesia ini jelas dan tepat. Yang keenam, kelayakan penyajian. Cover buku teks kebahasaan bahasa Indonesia dikemas dalam warna yang bervariasi, yaitu ada biru serta gambar bendera merah putih dan dilengkapi dengan peta Indonesia. Tulisan yang dicantumkan cukup jelas dengan warna tulisan putih. B. Bagian pendahuluan. Pada bagian kata pengantar, berisikan tentang ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dapat menyelesaikan buku teks pelajaran bahasa Indonesia, beserta ucapan terima kasih dan harapan agar proses belajar mengajar dapat tersampaikan materinya melalui buku teks bahasa Indonesia ini. Daftar isi. Pada daftar isi ini menuliskan tentang pengembangan literasi kelas 10 dan penyampaian bab subbab serta topik yang ada di dalamnya. C. Bagian isi. Bagian isi merupakan bagian terpenting karena dalam bagian isi ini menyampaikan materi yang terdiri dari 8 bab dan setiap bab terdiri beberapa subbab. D. Bagian penutup. Pada bagian penutup buku teks bahasa Indonesia disajikan daftar pustaka dari semua sumber materi sebagai bahan rujukan dalam penulisan buku tersebut. Dalam daftar pustaka juga ada glosarium, indeks, profil penulis, profil penelaah, dan profil editor. Pada poin ketujuh yaitu kelayakan grafika. Grafika merupakan bagian dari beberapa buku pelajaran yang berkenaan dengan fisik buku, meliputi ukuran buku, jenis kertas, cetakan, ukuran huruf, warna, dan ilustrasi yang membuat siswa minat dengan buku tersebut. Yang A. Ukuran buku. Dalam buku bahasa Indonesia kelas 10, ukuran buku sudah sesuai dengan ISO yang telah ditentukan pemerintah. Untuk membedakan dan mendapatkan kombinasi tampilan huruf buku ini sudah menggunakan variasi dan beberapa seri huruf. B. Desain kulit buku. Dalam buku bahasa Indonesia untuk SMA dan SMK kelas 10, membaca dapat dengan cepat memberikan gambaran tentang materi ajar tertentu dan secara visual dapat mengungkap jenis ilustrasi yang ditampilkan berdasarkan materi ajarnya. Ilustrasi kulit buku ini adalah gambar peta dan bendera merah putih, walaupun tidak sesuai dengan gambar mata pelajarannya seperti mata pelajaran kewarganegaraan. C. Tipografi kulit buku. Pertama, ukuran huruf mudah dibaca. 2. Tidak terlalu menggunakan banyak jenis huruf. Yang D. Ilustrasi isi buku. Yang pertama, mampu mengungkapkan makna atau arti dari objek, berfungsi untuk memperjelas materi atau teks sehingga mampu menambah pemahaman dan pengertian peserta didik pada informasi yang disampaikan. Yang kedua, ilustrasi isi menimbulkan daya tarik. Keseluruhan ilustrasi dalam buku ini sudah ditampilkan secara serasi dengan unsur materi atau isi buku, judul, subjudul, teks, keterangan gambar pada seluruh halaman, sehingga dapat menimbulkan daya tarik pada peserta didik. Desain bagian isi sudah baik, terdapat gambar sesuai dengan materi, warnanya juga cukup menarik.